lihat dalam anugerah-Mu, aku bebas merdeka. Kebenaran-Mu memperbarui hatiku setiap hari. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. Vision future. Jadi 2-3 hari kemarin saya doa sama Tuhan, Tuhan hari Minggu saya ingin sampaikan sesuatu kepada jemaat, tapi saya nggak tahu harus ngomong apa. Dan dari beberapa renungan, Tuhan seperti menuntun saya untuk bicara tentang ini, vision, penglihatan. Sama-sama bilang penglihatan. Amin. Apa yang kita lihat, kita akan bicara itu. Apa yang Tuhan lihat. Dan itu mempengaruhi masa depan kita. Ada banyak ayat di Perjanjian Lama bicara tentang penglihatan. Atau penglihatan yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan, vision yang dari Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya ditulis seperti ini. Hazon. Ngomongnya gitu tuh, harus ada serak-seraknya di dalam sini. Hazon. Hazon. Hazon artinya penglihatan. Artinya apa yang Tuhan pikirkan buat hidupmu. Sama-sama bilang Tuhan memikirkan saya. Amin. Sama-sama bilang Tuhan melihat saya. Hazon, vision, berhubungan sama future, masa depan. Maka ayatnya Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan apa di sana? Yuk pelan-pelan kita baca. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Lalu Tuhan meneruskan dengan perkataan ini, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mau bilang begini, apa yang kamu lihat beda dengan apa yang aku lihat. Dan aku mau kamu bisa melihat apa yang aku lihat. Kita butuh visi yang dari Tuhan. Visi yang dari Tuhan saya menyebutnya melihat masalah. Tapi bukan cuma melihat masalah. Karena kalau saudara hanya mau lihat masalah, nyalain aja TV. Kemudian saudara nonton berita, isinya masalah semua. Dan saya yakinkan saudara pasti pusing ya kan dengernya. Karena nggak banyak kabar baik di sana, isinya masalah semua. Yang ada kita emosi ya kan. Ada kita marah-marah. Nah visi yang dari Tuhan bukan cuma lihat masalah. Karena selama saudara tinggal di bumi ini, dalam hubunganmu sama sesama, dalam hubungan di pekerjaan, di dalam bisnismu, di dalam kesehatanmu, tidak menutup kemungkinan ada hambatan, ada tantangan, ada masalah. Tapi visi yang dari Tuhan bukan cuma melihat masalah. Saya menyebut seperti ini, visi yang dari Tuhan melihat masalah. Tapi lihat jawaban. Tapi kemudian lihat hasil akhirnya. Jadi lihat masalah. Lihat apa lagi? Lihat jawaban. Lihat apa lagi? Lihat hasil akhirnya. Kalau kita lihat cuma lihat masalahnya. Tapi kalau Tuhan begitu lihat masalah saudara, Tuhan tahu masalahnya, Tuhan tahu jawabannya, Tuhan tahu hasil akhirnya. Makanya kitab Yakobus bilang begini, kalau ada di antaramu yang kekurangan hikmat, nggak tahu visi Tuhan untuk masalahmu apa, minta sama Tuhan. Di sore hari ini saya percaya Tuhan dorong saudara, di hambatanmu, di tantanganmu, Tuhan punya visi untuk itu. Yang percaya bilang amin. Dan kita perlu tahu visinya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat buat masalah saya, apa jawabannya, apa hasil akhirnya. Terserah posisi saudara ada di mana hari ini di tengah masalahmu. Tapi visi yang dari Tuhan membuatmu jadi lebih maksimal dalam hidup ini. Lebih apa? Maksimal dalam hidup ini. Karena tanpa visi orang jadi tersesat. Amsal 29 ayat 18 terjemahan baru bilangnya,
Tanpa pewahyuan, umat Tuhan jadi liar. King James Version, where there is no vision, the people perish. Binasa. Binasa tuh artinya salah jalan. Blank, hitam, nggak ngerti buat apa, tersandung, gagal, hancur, kecewa, marah. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini, ke posisi ini? Kenapa saya harus hadapi masalah ini? Kecil hati. Tapi waktu saudara bisa menangkap visi Tuhan, saya mau bilang maka saudara bisa jadi seorang yang saya sebut game changer. Aduh Pak Pendeta, apalagi game changer nih? Mengubah situasi. Pengubah situasi dalam cara yang signifikan. Nah, ngomong-ngomong game changer ini lagi rame nih. Para pengamat bola sering ngomong game changer. Jadi saya kasih ilustrasi yang mudah. Karena sekarang lagi Liga Eropa. Siapa yang suka nonton bola? Boleh angkat tangan ya, nonton bola. Oh, nonton bola ya Pak. Satu tim saya sama Pak Nomensen, Real Madrid. Nggak apa-apa yang tim Barca kita dukung juga ya kan. Tapi Liga Eropa kan negara. Dukung apa Pak kalau negara Pak? Spanyol. Mana tadi yang suka bola lagi? Hari nonton bola apa? Hari. Timnya apa? Oh, Belanda. Biasanya orang Ambon, orang Timur, Belanda tuh biasanya. Jadi kemarin saya nonton Portugal. Oh, Portugal jago-jago deh. Lawan Ceko. Portugal lawan Ceko, akhir babak kedua masuk 1-1. Ceko sama Portugal menurut saya jauh level pemainnya. Portugal di depan ada Cristiano Ronaldo di tengah, penyerang depan di tengah. Di sebelah kiri atau kanan ada Bernardo Silva. Ini yang nggak ngerti bola, pura-pura ngerti aja ya, ngangguk-ngangguk aja ya. Manchester City. Di sebelah kiri ada Rafael Leo, jagoannya AC Milan. Ya jadi yang nggak ngerti sekali lagi ngangguk-ngangguk aja ya kan. Tapi sampai menit 85 nggak bisa tembus itu gawangnya Ceko. Maka biasanya yang dinanti adalah pelatih yang jago bisa jadi game changer. Pergantian pemain, siapa yang mau diganti? Rafael Leo diganti lebih dulu. Oh, ini pemain jago loh. Vitinha, ini siapa lagi Vitinha itu Pak Pendeta? Pemain PSG, jago dia, pemain tengah. Menit 89 diganti. Mau menit 90 diganti. Udah mau akhir nih, 1-1, nggak jebol-jebol juga nih. Portugal lo lawan Ceko masa 1-1. Begitu diganti, 2 menit kemudian perpanjangan waktu, yang menggantikan Vitinha bikin gol. Ini yang saya maksud, game changer. Bisa lihat, pelatihnya bisa lihat situasinya. Oh kayaknya di backnya udah tahu nih cara nyerang pemain ini. Harus diganti oleh pemain yang mereka nggak tahu. Sehingga gamenya yang tadinya nggak bisa gol, dalam waktu 2 menit jadi gol. Saya menyebutnya kalau saudara menemukan visi Tuhan dalam hidupmu, saudara bisa jadi game changer untuk situasi hatimu, untuk masa depanmu, untuk keuanganmu, untuk kesehatanmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk tantangan yang kau hadapi. Amin. Ada satu orang di perjanjian lama, hatinya discourage, kecil hati, kecewa, sedih. Dia bilang, kenapa dia sedih? Dia bilang gini, aku mau pindahin hartaku kepada budakku, karena aku gak punya anak. Dia discourage, dia kecil hati. Namanya Abram. Tahu ya kisah ini ya? Abram. Dia lihat masalah. Abram lihat masalah. Dia punya harta, tapi dia gak punya anak. Buat dia masalah. Buat saudara yang gak masalah gak apa-apa. Buat Abram saat itu masalah. Dia lihat masalah. Tapi Tuhan mau, dia bukan cuma lihat masalah. Tuhan mau, dia lihat secara utuh. Dia lihat masalah, dia lihat jawabannya, dia lihat hasil akhirnya. Maka Tuhan bilang begini, di Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Buat saudara yang punya masalah sebagai hamba Tuhan,
Coba keluar dan coba lihat ke langit. Coba lihat ke atas. Coba tanya sama Tuhan, Tuhan, saya gimana cara lihat masalah ini? Gimana jawabannya? Apa hasil akhirnya? Dan Tuhan bilang begini, lihat bintang. Hitung bintangnya. Di kesempatan lain Tuhan bilang, hitung pasir. Kalau kamu bisa hitung jumlah bintangnya, ya kita baca ya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan mau bilang gini, di depan kamu akan punya anak banyak. Yang dia lihat masalah, tapi Tuhan mau kasih lihat dia bintang dan lihat cara Tuhan melihat hidupnya. Enggak, kamu bisa punya anak. Dia udah lihat ujungnya. Diajak Tuhan lihat solusinya, diajak Tuhan lihat ujungnya. Yang saya suka, dia memeluk apa yang Tuhan bilang. Karena dikatakan di ayat 6, lalu percayalah Abram. Dia nggak percaya pada yang dia lihat nggak punya anak. Dia percaya apa yang Tuhan bilang, lihat bintang nanti banyak keturunanmu. Dia percaya. Dia pegang, ambil visinya Tuhan, dan Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Sehingga saya percaya waktu dia pegang janji Tuhan itu, oh nanti saya punya anak banyak. Hatinya berubah, yang tadinya kecewa, kecil hati, jadi semangat lagi. Tindakannya jadi semangat lagi. Walaupun waktu dikasih tahu sama Tuhan, Abram dan Sarah nanti kamu punya anak, Sarah ketawa. Kenapa ketawa? Karena Abram sudah tua. Dan mungkin Sarah nengok sama Abram, Abram, yakin kita bisa punya anak? Emang bisa? Kita bikin romantis. Emang bisa? Kamu udah tua? Emang bisa? Tapi saya suka loh. Abram tuh bilang, El Shaddai. Saudara boleh cek deh, El Shaddai artinya apa? Ya Allah Maha Kuasa, saya tahu. Saudara tahu itu pasti. Tapi dia percaya Tuhan udah janji, dia punya anak. Dia bilang sama Sarah, Sarah, coba lihat di handphonemu, tiket ke Bali, kita bulan madu. Ya kan? Kakek nenek ini semangat lagi dan bulan madu. Dan kita tahu hasilnya nenek-nenek itu ngandung. Dan hasilnya kita tahu hari ini keturunan Abraham sangat banyak. Game changer yang harusnya hartanya buat budaknya dan dia berakhir gak punya anak. Waktu bisa tangkap visinya Tuhan, masa depannya berubah. Waktu saudara lihat tantangan hari ini, minta sama Tuhan, lihat dari sudut pandangnya Tuhan, lihat jawabannya, lihat hasil akhirnya. Tuhan gak punya rencana jahat buat hidupmu, yang Tuhan punya cuma rencana yang baik. Lihat di depan ada yang baik yang Tuhan punya buat hidupmu, maka perasaanmu berubah, masa depanmu juga berubah. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Nah itu yang maksudnya visi dari Tuhan. Ada banyak contoh saya bisa kasih. Saudara ingat Elisa? Elisa dikepung tentara Aram yang banyak. Kenapa dikepung? Karena Raja Aram marah besar sama Elisa. Setiap kali Raja Aram mau nyerang Raja Israel dan pasukannya, dia serang dari kiri, Raja Israel bisa menghindar di kanan. Dan sebaliknya terus menerus terjadi. Sampai Raja Aram berpikir di kerajaannya ada mata-mata. Sehingga anak buahnya bilang gak ada mata-mata. Tapi yang kasih tahu nabi di Israel, namanya Elisa. Dia yang kasih tahu Raja Israel, setiap kali kita mau nyerang ke kanan dia kasih tahu, ke kiri dia kasih tahu. Murka. Lalu kemudian Raja Aram bilang, siapkan pasukan berkuda. Cari Elisa, bunuh. Dan Elisa ada di sebuah gunung bersama dengan bujangnya. Berdua. Waktu bangun pagi-pagi bujangnya melihat gunung itu telah dikepung oleh tentara yang banyak. Tentara Aram yang banyak, pasukan berkuda yang banyak. Lalu bujangnya menjadi takut. Kalau saudara cuma lihat masalah, saudara bisa takut. Saudara bisa kecewa, saudara bisa marah. Saudara bisa meneteskan air mata. Saudara bisa kecil hati kalau cuma hanya melihat dari sudut pandang kamu melihat. Maka engkau perlu vision, engkau perlu visinya Tuhan. Visinya Tuhan itu full. Lihat masalah, lihat jawabannya,
lihat hasilnya. Bujangnya takut, Elisa lihat tentara Aram yang banyak. Aneh, dia bilang gini, lu ngapain takut sih? Dia bilang gini nih, jangan takut, sebab yang menyertai kita, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Waktu ayat ini diucapkan, kalimat ini diucapkan, ada dua penafsiran. Yang pertama, Elisa memang melihat ada pasukan tentara malaikat yang lebih banyak. Tapi yang kedua, saya lebih percaya yang kedua. Elisa nggak lihat pasukan tentara malaikat banyak, tapi dia sudah pegang visi Tuhan di hatinya. Dia tahu apa janji Tuhan di hatinya buat orang-orang yang takut Tuhan. Karena Mazmur 34 ayat 8 bilang begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, masih koma. Lalu apa? Meluputkannya. Nggak peduli sebanyak apapun serangan musuh, aku orang yang takut Tuhan, malaikat Tuhan ada di sekitarku dan akan meluputkan, akan menyelamatkan, akan memberi kemenangan buat hidupku. Elisa lihat masalah, bujangnya lihat masalah, Elisa punya visinya Tuhan, lihat masalah, lihat jawaban doanya, lihat jawaban dari masalahnya. Malaikat bersama saya, malaikat akan meluputkan saya. Lihat hasil akhirnya. Bujangnya kan masih takut, dicelikan matanya supaya lihat tentara malaikat yang banyak, tapi pasukan musuh dibuat buta. Saudara tahu ya kisah ini ya, nanti baca di rumah, di 2 Raja-Raja. Dan tentara Aram yang buta itu dipindahin tempatnya, tiba-tiba ada di markasnya tentara Israel. Waktu ada di markasnya tentara Israel, kemudian Elisa bilang, jangan apa-apakan mereka, kasih makan yang banyak. Kalau udah kenyang, suruh pulang. Sejak hari itu, Elisa tahu solusinya, supaya tentara Aram gak berani datang lagi. Kasih makan, suruh pulang. Dan saya percaya mungkin di tempatnya tentara Aram kasih tahu, mata kita buta tiba-tiba ada di markas orang Israel. Kita jangan sekali-kali lagi ke sana. Alkitab bilang sejak hari itu dan seterusnya nggak ada gerombolan Aram yang menyerang Israel. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu hambatan di hidupmu apa. Tapi kita mau angkat tangan dan bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya bisa melihat seperti Engkau melihat, kasih saya melihat jawaban doanya, amin. Kasih saya melihat hasil akhirnya. Maka masa depanmu berubah. Sama-sama bilang saya bisa jadi game changer. Bilang kanan kirinya kamu bisa jadi game changer. Keadaan bisa berubah. Pegang dadamu bilang keadaan masih bisa berubah. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Visi Tuhan membuat kita beda dengan ciptaan yang lain. Amin. Visi Tuhan buat kita beda sama hewan. Hewan gak punya visi. Dia gak punya lihat ke depan, gak bisa. Manusia punya. Binatang akan memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Kebetulan saya piara binatang, anjing, yang kecil lah, seginilah ukurannya. Yang satu udah mati, pendahulunya udah mati, mini pincher, dulu namanya Ciko. Dan sekarang setelah Ciko mati, dikasih lagi sama orang, mini pincher juga, namanya Juwita. Yang punya nama Juwita minta maaf ya. Ini kepalang dikasih namanya Juwita, mau gimana ya kan? Juwita. Dan saya perhatikan bedanya hewan sama manusia. Hewan gak punya inovasi. Iyalah ya Kak ya, gak punya inovasi. Kelakuan Ciko sama Juwita, Ciko udah mati, udah duluan. Sama Juwita gak mengalami perkembangan. Kalau kita makan, dia di depan kita gini nih, matanya melas. Kayak minta bagi dong gitu ya. Nah kalau kita lempar makanan, kalau dia lapar, dia ambil kesempatan itu, dia makan. Tapi walaupun dia udah kenyang, tetap kelakuannya kayak malas, minta dong gitu kan. Nah dari zaman Ciko nih, Ciko dia kasih makan, dia udah kenyang ternyata. Makanannya dibawa ke kandangnya, atau dia gali, dia sembunyiin di bawah tanah. Kelakuan Juwita sama. Tapi manusia beda. Hewan hanya ambil kesempatan yang ada, waktu yang ada saat itu. Tapi saudara kan nama saya bukan hewan, ya kan? Kita manusia. Jadi kalau ada kesempatan naik, tapi injek kepala orang,
bikin orang sakit hati, bikin orang marah? Ya enggak lah, ya kan? Saudara mau ambil itu? Enggak lah, enggak. Kita beda. Tindakan kita dipengaruhi latar belakang di mana kita berada. Kalau orang Indonesia beda, orang Eropa beda, orang Amerika beda. Latar belakang pendidikan kita mempengaruhi, pengalaman kita mempengaruhi. Kalau kemarin coba cara yang A gagal, nggak akan dicoba lagi. Lalu coba cara B berhasil, kemungkinan diulang, coba lagi cara B ketika ada masalah. Tindakan kita dipengaruhi itu. Tapi saya mau bilang, visi dari Tuhan di atas semua itu. Amin. Di luar kebiasaanmu, di luar caramu. Seperti yang tadi itu Abraham, Elisa, berbeda. Visi yang dari Tuhan membuat kita lihat ke depan. Sama-sama bilang, saya butuh visi Tuhan. Supaya saya berani maju ke depan. Berani hadapin masalah, enggak diam di tempat. Visi yang dari Tuhan membuat kita berani ke depan, bukan mundur. Yesus berulang kali bilang sama murid-muridnya, nanti kamu akan lihat masalah. Baca di kitab Injil ya. Saya pakai bahasa sederhana supaya saudara menangkap pesan khotbah saya. Yesus bilang sama murid-muridnya gini, anak manusia, maksudnya dia, gurunya, pimpinannya, bosnya, akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, mati. Hari ketiga akan bangkit. Tuhan berulang kali kasih tahu visi. Nanti kalian mentok ketemu masalah, kalian akan kaget. Tapi ingat ya, kamu harus tahu visi. Lihat masalahnya seperti aku kasih tahu dari hari ini. Anak manusia akan ditangkap, dianiaya, mati. Hari ketiga akan bangkit. Tapi waktu masalah datang, Yesus ditangkap, dianiaya, dibunuh. Kitab Yohanes bilang, Petrus dan teman-temannya lupa sama visinya Tuhan. Tidak pegang, tidak peluk, tidak genggam visinya Tuhan. Melupakan visinya Tuhan. Membuat dia boro-boro maju ke depan, mundur ke belakang. Kitab Yohanes bilang, maka Petrus kembali menjala ikan. Padahal di Lukas 5, perjumpaan pertama Petrus dengan Yesus, waktu jala ikan dapat banyak, Yesus bilang, mulai hari ini kamu nggak jala ikan lagi. Mulai hari ini kamu jala, waktu ada masalah, balik lagi jala ikan. Bisa nggak jala ikan balik lagi? Bisa, kalau dia tahu visi Tuhan, ingat visi Tuhan. Kalau kita pakai visionnya kita bisa balik lagi loh ke belakang loh. Orang Israel, Keluaran 2, teriak-teriak, Tuhan bebaskan kami dari perbudakan ini. Tuhan bilang, oke, aku akan bebaskan kalian dari perbudakan, dan aku akan bawa kalian ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Lalu terjadilah proses demi proses, tulah ke-1, tulah ke-2 Tuhan utus Musa, tulah ke-3 sampai tulah ke-10 anak sulung orang Mesir mati semua, anak sulung orang Israel tidak ada yang mati. Mereka dikeluarkan, dibebaskan, mereka bawa emas perak, mereka jalan ke tepi laut, berhadapan dengan laut Tiberau, tapi lautnya dibelah. Mereka punya pengalaman luar biasa ketika dibebaskan dari Mesir. Mereka jalan di tanah kering, kanan kirinya laut. Lalu sampai di seberang, musuhnya coba ikutin, coba kejar. Musuhnya dikubur di dalam laut. Mereka punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir sampai di padang gurun. Nah ini masalahnya. Kering gersang gini, aus, butuh makan ini, minum nih, gimana? Bosen banget nih tempat kayak gini. Mereka lupa waktu ada tantangan. Iya, ada di padang gurun. Tapi visi Tuhan bukan buat mereka tinggal di padang gurun. Tuhan udah janji sebelumnya. Padang gurun cuman lewat, nanti kamu ke tanah Kanaan. Tapi mereka melupakan visi Tuhan. Hatinya balik lagi ke Mesir. Bilang sama Musa, kalau gitu lebih baik kami di Mesir. Hatinya balik lagi ke Mesir. Orang Kristen menggebu-gebu ikut Tuhan. Wah, ibadah rajin. Tiba-tiba ada diagnosa dokter. Tiba-tiba pasangannya berkhianat.
tiba-tiba kena masalah. Lihat masalah, lihat tantangan, lihat hambatan. Lupa bahwa Tuhan punya visi buat setiap orang percaya. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa dia buta dari lahir? Dosa orang tuanya atau dosa dia?" Yesus bilang, "Gak ada urusan sama dosa, gak ada urusan sama masa lalu. Urusannya sama masa depan. Karena Tuhan mau buat mujizat lewat hidupnya." Ada masalah, kamu gak tahu visi Tuhan buat hidupmu. Ada masalah, masalahnya makin besar, mujizatnya makin besar. Masalahnya makin hebat, mujizatnya makin hebat. Tapi kalau engkau gak tahu ini, engkau marah, kecewa, balik lagi ke belakang. Udahlah, jadi orang Kristen biasa aja lah. Berhenti rokok, gak ada gunanya. Ada masalah kayak gini, udah ngerokok lagi. Udah gereja asal-asalan aja lah. Datangnya terserah semau-mau gua aja lah. Balik lagi. Makanya saya bilang hari ini, saya tahu dan saya percaya Tuhan tahu kamu ada tantangan, Tuhan tahu kamu ada masalah, dan Tuhan gak mau kamu kecil hati, Tuhan gak mau kamu putus asa, Tuhan gak mau kamu nyerah, Tuhan gak mau kamu balik ke belakang. Tuhan bilang, tanya sama aku punya visi buat masalahmu, supaya kamu bisa lihat masalahmu, bisa lihat jawabannya, dan bisa lihat ujungnya. Ada berkat yang aku sediakan buat orang-orang yang percaya kepada aku, lebih yang dahsyat buat Yesus. Kalau kita nggak ngerti visi Tuhan buat hidup kita, itu yang buat kita balik lagi ke belakang. Tapi saya bersyukur, ini wajah-wajah yang saya udah kenal nih, rajin gereja. Pasti tahu visi Tuhan buat hidupmu. Iya, ada tantangan. Tenang aja, ada jawaban buat tantanganmu. Tenang aja jawaban buat masalahmu. Ada mujizat buat masalahmu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya punya visi Tuhan di hidup saya. Visi Tuhan itu buat hidupmu jadi dibimbing, diarahkan. Siapa yang merasa perlu visi Tuhan? Lihat visi Tuhan tadi apa? Melihat masalah, melihat jawaban, melihat hasil akhir. Jangan cuma lihat masalah doang. Nonton TV lihat masalah, lihat berita pasti masalah isinya. Lihat masalah, lihat jawaban, lihat hasil akhirnya. Saya kena masalah 2004, lambung saya darah-darah harus dilaser. Pembukaan gereja Tiberias di atas lantai 5. Mendiang Bapak Gembala tahun 2004 pembukaan. Ketemu di parkiran. Lalu Bapak Gembala bilang, "You gak perlu dioperasi, you pasti sembuh. Ikut ibadah, nanti perjamuan." Di tengah ibadah saya bilang, "Tuhan, kalau saya disembuhkan, saya kasih hidup saya buat Tuhan, saya melayani Tuhan." Saya coba gendong visi Tuhan buat hidup saya. Saya coba membayangkan bahwa Tuhan punya rencana, saya melayani Tuhan. Dan betul, disembuhkan, akhirnya saya melayani Tuhan. Tapi berjalan waktu, tadinya saya gendong visi Tuhan, sekarang visi Tuhan gendong saya. Oke. Dan buat hidup saya jadi lebih baik. Setelah melayani Tuhan, karena saya tahu Tuhan punya tujuan, punya cara lihat hidup saya. Saya ngerti saya nggak boleh ada di sembarang tempat. Saya nggak bisa semau-maunya lagi, seenak-enaknya hidupnya. Tapi bukan saya coba agamawi gitu ya, supaya do good, get good dari Tuhan. Bukan. Tapi visi itu yang mengarahkan saya. Saya nggak bisa lagi sama teman-teman lama saya. Jam 2:30, cep. Nggak bisa di situ lagi. Saya nggak bisa lagi kayaknya minum bir. Nggak apa-apa saudara minum bir, nggak apa-apa. Udahlah. Saya dimarahin. Mana ada yang nanya soalnya jemaat, "Pak, boleh nggak minum bir?" Bukan boleh nggak boleh. Kalau saya minum bir nggak bikin mabok juga, misalnya seteguk doang nggak bikin mabok juga. Tapi kalau kelihatan yang baru bertobat di sini kan, itu pendeta minum bir, ya udah nggak gereja, malas. Jadi sandungan. Jemaat ajak saya, "Pak, jalan-jalan yuk ke Eropa sama keluarga." "Oh, asik." "Bener nih?" Iya Pak, ajak keluarga, kita susun waktunya." "Oh gitu, serius nih?" "Iya serius." Ini ada 2 nih yang ngajak nih. Yang satu jalan-jalan ke Eropa. Terus saya bilang, "Berapa hari?" "Ya 10 hari lah." "Oh, lewat hari Minggu dong." "Emang gak bisa izin ya Pak?" "Oh iya sih."
Kalau saya izin sama pimpinan, pasti dikasih sih. Dan saya izin sama Tuhan. Saya percaya Tuhan mau saya sukacita, keluarga saya sukacita, jalan-jalan Eropa, Tuhan mau pasti. Tapi visi Tuhan sudah gendong saya. Visi Tuhan seperti mengatur saya, nggak bisa hari Minggu itu melayani. Jadi saya bilang next time deh ya. Kalau keluar negeri pelayanan nggak apa-apa deh, tapi kalau hari Minggu jalan-jalan next time deh ya. Ada juga teman saya bilang, kita ke Bali 2 minggu, jalur darat naik mobil, tenang saya nyetir katanya ya kan. Tapi lewat hari Minggu, saya bilang nggak bisa deh. Visi Tuhan ngatur kita, amin. Jadi lebih baik, jadi diarahkan. Visi Tuhan ngatur Daud. Perhatiin, saya udah khotbahin ini 3 minggu lalu. Visi Tuhan ngatur hidupnya Daud. Saya ulang ya sekali lagi. Visi Tuhan ngatur hidupnya Daud jadi lebih baik. Daud dikejar-kejar sama Saul. Dalam satu keadaan Saul sakit perut, pengen pup, masuk ke gua. Ya sendirian lah, masa pakai ajudan. Temenin gua pup yuk, nggak mungkin ya kan. Sendirian. Waktu dia pup di gua itu, di belakangnya Daud dan pasukannya bersembunyi. Saya percaya yang buat Daud tidak bunuh Saul, bukan Daud takut sama Saul, bukan. Bukan Daud nggak mau ambil kesempatan. Saya percaya Daud nggak bisa seenak-enaknya lagi hidupnya. Karena Daud telah menggenggam visi Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Dia udah lihat cara membalas bukan bagianku, itu bagiannya Tuhan. Aku nggak boleh lancang ambil apa yang jadi bagiannya Tuhan. Membuat dia, kita tahu kan, kita udah bahas 3 minggu lalu kan, potong punca jubahnya, debar hatinya. 2 kali loh. Dia punya kesempatan bunuh Saul, tapi dia nggak bunuh Saul. Kenapa? Karena di hidupnya ada visinya Tuhan. Visinya Tuhan ngatur hidupnya jadi lebih baik. Dan dengan iman saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang punya visi Tuhan di hidupnya. Dan hidupmu mulai hari ini ke depan akan jadi lebih baik. Enggak seenak-enaknya, jadi lebih hebat. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pegang dadamu, bilang Tuhan punya visi buat saya. Bilang visi Tuhan akan ngatur hidup saya. Amin. Percayalah, Tuhan akan bawa saudara ke posisi, ke tempat, keadaan, ke karakter, ke kehidupan yang lebih baik. Oke, kita masuk bagian terakhir. Pemain musik boleh siap-siap. Sampai di titik ini kita break dulu. Saya mau tanya dulu yang diberkati firman Tuhan sampai di titik ini boleh baikkan tinggi tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Tepuk kanan kirinya kalau kenal, bilang di hidupmu ada visi Tuhan. Amin. Orang yang punya visi Tuhan adalah orang yang disiplin. Saya ulang ya. Orang yang punya visi Tuhan adalah orang yang disiplin. Orang disiplin artinya orang yang nunda-nunda kerjaan. Orang yang nggak nunda-nunda kerjaan adalah orang yang nggak mudah teralihkan fokusnya. Waktu kerja, ting, notifikasi TikTok, kerjaan, bentar dah, lucu nih, Instagram masuk, ini yang mau gue beli, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Saya nggak di endorse ya sama Shopee, Tokopedia. Lihat di Shopee harganya berapa? Di Tokopedia harganya berapa? Kerjanya ketunda. Temennya telepon, udah beres belum? Bentar lagi pulang kerja nih. Gua nggak bisa kerja kalau kerjaan lu belum selesai. Iya, bentar. Udah bentar berapa nih? Udah lewat sejam. Kalau kita nggak selesai kerja hari ini, bonus kita hilang. Iya, bentar. Tutup telepon. Bentar deh, check out dulu ya kan. Udah check out pakai Shopee Pay lagi 12 bulan. Hilang berkatnya. Tuhan gak mau saudara kehilangan berkat buat hidupmu. Tuhan punya berkat di hari ini, besok beda lagi, lusa beda lagi.
Daud disuruh papanya antar roti ke medan peperangan. Pagi-pagi betul dia bangun. Nanti baca 1 Samuel 17. Dia bangun pagi-pagi, dia beresin keledainya. Apa yang dia harus bawa, dia bawa. Lalu dia jalan, karena cukup jauh ke depan medan peperangan. Karena kakaknya yang terbesar, 3 orang udah di depan medan peperangan. Suruh antar roti. Waktu dia antar roti di medan peperangan, di depan medan peperangan, tiba-tiba Goliat muncul dan mengancam orang Israel. Dia lihat masalah. Orang yang lain, orang Israel lain lihat masalah. Orang Israel lain sembunyi karena Goliat muncul. Baca ya 1 Samuel 17, sembunyi. Tapi Daud nggak sembunyi. Daud juga lihat Goliat. Orang Israel lain lihat Goliat. Tapi saya percaya 1 Samuel 16, Daud diurapi roh Tuhan. Dia punya visi Tuhan di hidupnya. Dia lihat Goliat. Tapi kalau punya visi apa? Lihat juga jawaban. Lihat juga hasil akhir. Dia bilang gini, ngapain itu orang tidak bersunat? Dia lihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat. Emang nggak disunat, Pak, Goliat? Ya bukan itu bahasanya. Maksudnya nggak punya perjanjian sama Tuhan. Dan dia lihat dia punya perjanjian sama Tuhan. Lihat masalah, tapi orang yang punya visi Tuhan, lihat jawabannya. Lu nggak punya perjanjian sama Tuhan, gua punya perjanjian sama Tuhan. Jadi dia lihat hasil akhirnya. Menurut saudara, orang-orang yang nggak punya perjanjian sama Tuhan, anggaplah orang A lawan orang B yang punya perjanjian sama Tuhan, yang menang yang A apa yang B? Yang B yang punya perjanjian sama Tuhan. Jadi dia lihat hasil akhirnya. Itu yang buat dia, gua maju deh lawan dia. Waktu Daud bilang, aku akan maju melawan dia, aku akan menghadap Saul. Kakaknya Eliab bilang gini, Daud ngapain di sini? Jaga 2-3 ekor kambing domba, pulang lu, pulang. Aku tahu keberanianmu. Nanti baca 1 Samuel 17. Kakaknya Eliab bilang gini, aku tahu keberanianmu. Lalu kakaknya bilang gini, tapi aku tahu niat jahatmu. Wah, curiga sama adiknya. Dan itu bisa buat Daud kehilangan Goliat. Daud kehilangan berkat. Kalau dia tanggapin kakaknya, kalau dia ke distract, kalau dia lihat TikTok, kalau dia lihat Instagram, kalau dia teralihkan. Tapi saya suka ayatnya bilang begini, maka Daud berpaling dari Eliab. Daud nggak jawab. Ada peperangan yang nggak perlu engkau tangani, karena itu cuma distract doang. Ada kesedihan yang nggak perlu engkau jadi sedih. Ada ketakutan yang nggak perlu engkau jadi takut. Ada yang lebih penting, ada visi Tuhan di hidupmu. Ada masalah yang kau tahu harus dihadapi, dan kau udah tahu jawabannya, kau udah tahu hasil akhirnya. Dan Daud akhirnya hadapi Goliat. Eliab, nanti ya, kita urus urusan kita nanti. Gue mau hadapin Goliat. Nggak ada waktu untuk urus kamu. Dia berpaling, dia urus Goliat, dan akhirnya dia alami kemenangan. Itu juga yang terjadi pada hidupmu kalau kamu disiplin. Kalau kamu disiplin. Karena saya menulis seperti ini, disiplin adalah jembatan dari pikiran kepada pencapaian. Tapi saudara, disiplin bukan pakai kekuatanmu. Kalau enggak saya jadi motivator. Saya bukan motivator, saya pendeta. Saya harus kasih tahu apa yang Tuhan kasih di hidupmu, apa yang kamu sudah punya karena kamu percaya Yesus. Ini yang kamu punya karena kamu percaya Yesus. Karena Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan bahasa Indonesia ketertiban. New Living Translation bilang self-discipline. Sama-sama bilang di dalam saya. Nah, ini visi nih dari Tuhan. Sudah ada kemampuan untuk disiplin, untuk gak menunda hadapi masalah. Nah, saya waktu hadapi masalah, Tuhan sudah punya jawabannya. Ikutin saya. Ya, sama-sama bilang, di dalam saya sudah ada kemampuan untuk disiplin, nggak nunda-nunda hadapi masalah, beresin masalah. Karena saya tahu Tuhan sudah punya jawabannya, Tuhan punya hasil akhirnya. Saya bukan orang yang kalah, saya orang yang menang. Saya orang yang diberkati Tuhan, saya orang yang ditolong Tuhan, saya orang yang dibela Tuhan, saya orang yang disayang Tuhan. Kalau saudara ngerti ini, perasaanmu beda. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat. Saya jamin hari ini masalah masih ada, tapi caramu melihat membuat hasil akhirnya nanti beda. Sakitmu pasti sembuh, utangmu pasti beres,
rumah tanggamu pasti pulih, anak-anakmu pasti bertobat, keluargamu pasti diselamatkan. Datang hanya sama Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.